Halo, selamat datang kembali. Kita ketemu lagi nih buat bahas sesuatu yang penting banget di dunia kerja. Betul, kali ini kita mau gali lebih dalam ya. Iya, kita mau bongkar bab 11 dari buku Guy Kawasaki, judulnya Enchantment. Bab ini fokusnya spesifik banget, cara memikat atasan Anda. Judulnya aja udah menarik ya, memikat. Iya kan? Sumber kita jelas buku ini. Dan misi kita hari ini adalah nyari strategi-strategi kunci dari bab ini. Biar Anda semua bisa pakai buat bikin hubungan kerja lebih oke dan ujung-ujungnya lebih sukses. Nah ini penting nih, kenapa saya kita perlu memikat atasan? Kawasaki itu intinya bilang gini, kesuksesan kita di kantor itu sering banget nyambung sama suksesnya atasan kita. Oh gitu ya? Iya, dan ini bukan soal apa ya, menjilat gitu, bukan. Tapi lebih ke gimana caranya bangun hubungan kerja yang saling dukung, saling untung. Oke. Jadi simbiosis mutualisme lah ya istilahnya. Nah, strategi pertama dari Kawasaki ini mungkin kedengeran simpel, tapi kayaknya fundamental banget. Buat atasan Anda terlihat baik. Iya, itu dia. Intinya tuh kalau atasan kita performanya bagus, kelihatan oke, kita juga ikut kecipratan bagusnya gitu. Kalau dia maju, kita ada peluang ikut maju juga. Betul. Ini soal nyamain kepentingan kan? Kawasaki ngelihatnya gini, coba deh lihat atasan itu kayak, pelanggan internal utama kita. Pelanggan internal, menarik. Iya, jadi kalau kita fokus bantu dia capai tujuannya, otomatis kerjaan kita jadi lebih kelihatan, lebih strategis gitu di mata dia. Masuk akal sih. Nah ini nyambung ke poin berikutnya. Yang ini mungkin agak ekstrim buat sebagian orang. Yang mana tuh? Yang tinggalkan segalanya dan lakukan permintaan atasan. Wah ini gimana nih? Kedengerannya kan bisa ganggu kerjaan kita banget ya. Iya sih, kayaknya nggak efisien gitu ya. Tapi Kawasaki ngelihatnya dari sisi lain. Ini soal nunjukin responsivitas kita tuh tinggi banget. Oh jadi lebih ke persepsi ya? Persis. Pas momen itu kita nunjukin kalau kita tuh sigap bisa diandelin pas lagi genting. Kan kita nggak tahu persis tekanan atau urgensi yang lagi dihadapi atasan ya kan? Bener juga sih, kita nggak punya gambaran penuhnya. Nah, ini ngebangun citra kita jadi orang yang go-to person. Dia malah bilang ini saran bagus buat pasangan juga loh. Haha, bisa aja nih Kawasaki. Oke, dari responsif, kita geser dikit ke ngelola ekspektasi. Taktik yang udah sering kita dengar. Janji sedikit, beri lebih. Atau under promise, over deliver. Ah, ini klasik tapi ampuh banget. Kawasaki pakai contoh antrian Disneyland itu loh. Kalau dibilang nunggunya lama, ternyata cepet. Kan kita jadi seneng banget, puas gitu. Samalah di kerjaan. Si jangka panjang buat reputasi kita. Kalau kita konsisten ngasih hasil lebih dari yang dijanjikan, wah, kepercayaan atasan ke kita jadi kuat banget. Jadi dikenal sebagai orang yang nggak cuma nepatin janji, tapi sering ngasih kejutan positif ya. Iya, itu ngebangun modal kepercayaan yang nggak ternilai. Lanjut ya. Ada dua saran lagi yang kayaknya sepaket nih. Prototipe pekerjaan Anda sama tunjukkan serta siarkan kemajuan. Maksudnya gimana tuh? Intinya, jangan nunggu kerjaan kita 100% baru laporan. Oh, jadi dicicil gitu laporannya. Semacam itu. Tunjukin aja progresnya bertahap. Kayak bikin prototipe gitu. Dan penting juga buat ngasih tahu kemajuan ini. Tapi ada caranya. Nah, gimana caranya biar nggak kelihatan sombong atau pamer? Kawasaki ngasih tips penting nih. Pertama, kasih fakta aja, jangan dilebih-lebihin. Kedua, jangan lupa kasih kredit ke semua orang yang bantu. Oke, fair. Ketiga, ini agak trik ya. Kalau bisa, biarin orang lain yang ngumumin kabar baik soal pencapaian kita. Kesannya lebih elegan aja. Wah, oke. Noted. Nah, selain soal kerjaan teknis, hubungan personal juga penting kan ya? Kawasaki nyebutin soal bentuk pertemanan di kantor. Iya, itu penting buat support system juga kan? Dan satu lagi, minta bimbingan atau mentoring. Ini kayaknya double manfaatnya ya. Dapat ilmu, plus atasan mungkin merasa dihargai. Tepat sekali. Minta bimbingan itu nunjukin kita respect sama pengalaman dia. Dan kita serius mau berkembang. Itu otomatis ngelancarin hubungan. Nunjukin kita rendah hati dan mau belajar. Atasan biasanya suka yang gini. Oke, nah ini satu lagi nih, yang mungkin agak lawan arus sama pikiran banyak orang. Sampaikan kabar buruk lebih awal. Loh, kok ngasih berita jelek malah bisa memikat? Gimana ceritanya? Justru itu kuncinya. Ini soal integritas dan kepercayaan.
Kalau kita berani ngasih tahu masalah dari awal, itu artinya kita nggak nutup-nutupin. Bener juga. Plus, ngasih kesempatan buat nyari solusi bareng sebelum masalahnya jadi gede balat. Bayangin kalau atasan tahu masalahnya dari orang lain, atau pas udah telat. Wah, itu lebih parah kan? Iya sih, kepercayaan bisa langsung anjlok ya. Makanya, jujur dan proaktif ngasih tahu kabar buruk itu justru dihargai banget. Nunjukin tanggung jawab kita. Oke. Terakhir, Kawasaki juga nyeritain kisah pribadi dari David Stockwell ya di bab ini. Iya, itu semacam studi kasus dari sudut pandang atasan. Cerita gimana dia bisa terpikat sama cara kerja salah satu karyawannya yang sebenarnya ngelakuin banyak hal yang udah kita bahas ini. Jadi kayak bukti nyata gitu ya. Oke, kalau gitu kita coba rangkum sedikit ya inti-intinya. Pertama, fokus bantu atasan sukses. Kedua, tunjukin kita responsif. Betul. Ketiga, kelola ekspektasi, pakai under promise, over deliver. Sip. Keempat, tunjukin progres kerja kita secara berkala tapi dengan cara yang bijak. Terus, bangun hubungan baik, jangan cuma soal kerjaan. Nah, Jangan lupa minta bimbingan atau mentoring. dan yang terakhir tadi, berani sampaikan kabar buruk secepat mungkin. Lengkap sudah. Intinya sih semua ini tujuannya buat bangun hubungan kerja yang sehat, positif, produktif, dan yaitu tadi, saling menguntungkan. Ini bukan manipulasi loh ya, tapi lebih ke bangun kemitraan profesional yang kuat. Setuju banget. Pembahasan yang menarik ya. Nah, sebelum kita tutup, mungkin ada satu pertanyaan buat Anda renungkan nih. Gimana caranya Anda bisa menerapkan strategi-strategi ini tapi tetap otentik, sesuai sama diri Anda, dan tentunya etis di tempat kerja? Di mana batasan biar upaya memikat ini nggak jadi sekedar cari muka, tapi benar-benar tulus dan profesional? Pertanyaan bagus tuh buat dipikirin.